Satu, menyelidiki bahwa pembeli mempunyai kemampuan cukup untuk membayar kredit. Kedua, mengirim barang atau mengerjakan jasa kepada konsumen pada waktu yang telah disetujui. Ketiga, menagih hasil penjualan dengan teliti dan tepat waktu. Keempat, mencatat dan mengklasifikasi penerimaan kas dengan teliti dan secepatnya. 5. Membukukan penjualan dan penerimaan kas ke rekening pembelian dengan benar. Keenam, melindungi barang dan kas sampai saat dikirim atau dideposit. Ketujuh, menyiapkan berbagai dokumen dan laporan yang berhubungan dengan penjualan barang dan jasa. Sementara menurut Romney, pada tahun 2005, tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Ada 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan menurut Romney. Yang pertama, mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Kedua, menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, memberikan pengawasan untuk memastikan keandalan data serta menjaga sumber daya perusahaan. Penjelasan yang terakhir yaitu prosedur aktivitas siklus pendapatan. Beberapa aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan antara lain: pertama, penerimaan pesanan dari para pelanggan. Hal ini terdiri dari mengambil pesanan dari pelanggan, kemudian persetujuan kredit, kemudian memeriksa ketersediaan, dan terakhir menjawab permintaan pelanggan. Kedua, pengiriman barang. Ini terdiri dari mengambil dan mengepak pesanan, kemudian mengirimkan pesanan. Ketiga, penagihan dan piutang usaha. Ini terdiri dari penagihan, kemudian pemeliharaan data piutang usaha, dan ada pengecualiannya, penyesuaian rekening dan penghapusan. Keempat, penagihan kas. Ini terdiri dari menangani kiriman uang pelanggan, kemudian menyimpannya ke bank. Baik, untuk kesimpulan pada siklus pendapatan ini adalah, siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. 4 aktivitas dasar dalam siklus pendapatan adalah: 1. Entry pesanan penjualan, kemudian pengiriman, kemudian penagihan dan piutang usaha, dan terakhir penagihan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Fatimatu Zahro, NIM saya 201011201531. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang flowchart siklus pengeluaran. Di sini kita akan membahas apa itu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, kemudian persediaan barang dan jasa. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasikan, mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyiapkan orderan pembelian, menerima kiriman barang, dan mencatat persediaan. Menurut Marshall B. Romney, siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian, kemudian pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam sistem pengeluaran adalah untuk meminimalisirkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Penerima dari pembeli, kemudian pesanan pembeli,
Kemudian kita balik ke sebelahnya itu ada dari pemasok, kemudian kita ke slip pengecekan, kemudian ke verify order, count, dan inspect. Di sini saya akan membahas juga tujuan siklus pengeluaran. Tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, di mana tujuan khusus yang terkandung di dalamnya ini terdapat: satu, memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan. Kemudian dua, menerima seluruh barang yang dipesan dan memverifikasikan bahwa barang tersebut adalah valid dan benar. Tiga, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan. Kemudian 4, memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar. 5, mencatat dan mengklarifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat. Kemudian 6, memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utang usaha. Kemudian ketujuh ini kita ada memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang sudah diotoritaskan. Dan yang terakhir 8, menyiapkan seluruh dokumentasi dan laporan manajerial yang diperlukan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh. Nah, di sini di mana ada tujuan khusus yang terkandung di dalamnya ini, terdapat 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pengeluaran. 1, adanya, memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Kemudian 2, menyiapkan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ini kita ada 3, menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan menjaga atas sumber daya organisasi. Kemudian juga di sini saya akan membahas aktivitas-aktivitas siklus pengeluaran. Untuk pemrosesan data transaksi bisnis secara tepat dan sederhana merupakan fungsi dan tanggung jawab dari sistem informasi akuntansi dalam rangka mendukung kinerja kegiatan bisnis perusahaan. Nah, di sini ada 5 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran. 1, aktivitas permintaan pembelian barang atau kebutuhan barang dan jasa. Kemudian 2, aktivitas pemesanan barang, jasa dan yang akan dibeli. Kemudian 3, aktivitas penerima barang dan jasa yang telah dibeli. 4, aktivitas persetujuan faktur dan supplier. Dan 5, yang terakhir ini aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Jadi kesimpulan dari yang saya bahas ini adalah siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyiapkan orderan, pembelian, menerima kiriman barang dan mencatat persediaan. Kemudian pembelian adalah salah satu aktivitas dalam siklus pengeluaran. Pembelian berhubungan dengan pengadaan barang. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasana dengan nomor NIM 2010112001116. Dari kelompok 8 akan mempresentasikan siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus penggajian. Ini saya akan mempresentasikan tentang siklus penggajian. Pengertian penggajian adalah siklus penggajian adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi memproses data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Dari siklus penggajian itu ada 6, yaitu 1, rekrutmen dan pengrekrutan karyawan baru. 2, pelatihan. 3, penugasan pekerjaan. 4, kompensasi penggajian. 5, evaluasi performa kerja. 6, pengeluaran pegawai karena pemberhentian sukarela maupun tidak
Dari keenam tersebut, rekrutmen dan pengeluaran pegawai dilakukan sekali pada setiap pegawai. Dalam siklus penggajian itu satu, adanya payroll. Payroll adalah pembaharuan meliputi rekrutmen baru, pemberhentian pegawai, perubahan upah gaji, dan perubahan gaji karena adanya surat peringatan dan sebagainya. Kedua, mempengaruhi pajak dan pengurangan gaji. Mempengaruhi pajak itu sendiri, pembaruan pajak dan komponen pengurangan gaji tidak hanya berkaitan dengan status pegawai, tetapi juga dengan regulasi yang berlaku di pemerintah. Ketiga, memvalidasi data waktu kedatangan dan kehadiran pegawai. Jumlah kehadiran dan waktu kedatangan mempengaruhi gaji atau bonus yang diterima pegawai tersebut. Keempat, menyiapkan penggajian. Menyiapkan penggajian itu sendiri ada prosesnya, meliputi satu, pengeditan dan validasi transaksi penggajian yang kemudian disortir berdasarkan nomor pergajian. Kedua, penjumlahan seluruh komponen pengurangan gaji untuk mengurangi pendapatan kotor hingga mendapatkan pendapatan bersih. Ketiga, pembuatan daftar penggajian dan potongan. Keempat, pencetakan slip gaji. Dari menyiapkan penggajian tersebut ada pengeluaran penggajian. Nah, aktivitas selanjutnya dalam siklus akuntansi itu penghitungan pajak penghasilan dan potongan gaji karyawan. Terkait dengan siklus penggajian, yang pertama ada petugas absensi yang bertugas membuat absen dan mengecek absen karyawan. Kedua, manajemen sumber daya manusia. Ketiga, karyawan. Keempat, pemerintah. Kelima, asuransi. Keenam, bank. Dan ketujuh, pimpinan. Data-data yang dibutuhkan dan dihasilkan di siklus penggajian. Yang pertama, data absensi dan lembur karyawan. Kedua, daftar gaji dan lembur karyawan. Ketiga, daftar pajak penghasilan terhutang. Keempat, daftar asuransi dibayar di muka. Kelima, slip penggajian. Keenam, slip pajak penghasilan. Dan ketujuh, slip asuransi. Bagian terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada karyawan, mulai dari menyiapkan data karyawan pertama dan data karyawan kedua. Data karyawan pertama melakukan presentasi, lalu hasil presentasi dari data karyawan kedua langsung ke nomor 1. Dan PSDM sendiri itu ada data karyawan dan hasil presentasi. Lalu dari hasil tersebut mereka presentasi. Dari mereka presentasi ke rekap presentasi. Dari rekap presentasi langsung ke keuangan. Dari keuangan, rekap presentasi membuat slip gaji 1, 2, dan 3. Dari slip gaji ke slip gaji manajer. Dari slip gaji manajer ke validasi slip gaji. Lalu dari membuat slip gaji yang pertama, membuat laporan penggajian. Yang pertama dan kedua laporan penggajian. Dari laporan penggajian kedua lari ke laporan penggajian di manajer. Kesimpulannya, siklus penggajian merupakan salah satu dari sekian banyak siklus yang terjadi dalam perusahaan. Siklus ini merupakan rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.